Batavia 1926, bara di dalam dada. Suara azan dari kejauhan menggema di langit Batavia, bercampur dengan derap sepatu serdadu Belanda di jalanan berbatu. Raden Arya Wiratmaja berdiri di depan jendela asrama Stovia, memandangi langit jingga sore. Di tangannya, sebuah koran tua terlipat rapi, berisi kabar tentang kebijakan baru pemerintah kolonial yang menekan organisasi-organisasi pribumi. Ia mengepalkan tangan. Sampai kapan kita diam? Gumamnya lirih. Batavia pada tahun 1926 adalah kota yang penuh pertentangan. Di satu sisi, gedung-gedung kolonial berdiri megah di Weltevreden, namun di sisi lain, di ganggang sempit Kampung Kuitang dan Kramat, suara rakyat kecil berbaur dengan aroma perjuangan. Para pemuda dari berbagai suku, agama, dan latar belakang mulai bertanya hal yang sama. Apa arti menjadi Indonesia? Di sebuah warung kopi sederhana di Gang Cikini, Arya bertemu dengan dua sahabatnya, Mardiah dan Rizal Siregar. Rizal, kau dengar? Beberapa kawan dari Jong Ambon dan Jong Sumatera mau berkumpul minggu depan, ujar Mardiah sambil menyeruput kopi pahitnya. Rizal menepuk meja. Bagus, kita sudah terlalu lama diam. Mereka menganggap kita lemah karena berbeda-beda. Padahal justru dari perbedaan itu kita kuat. Arya mengangguk pelan. Ia selalu menjadi sosok yang tenang, namun pikirannya bergejolak. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu sedang tumbuh, sesuatu yang lebih besar dari sekadar semangat organisasi kedaerahan. Malam itu, setelah pulang ke asrama, ia menulis dalam buku catatannya. Mungkin suatu hari nanti, suara-suara ini akan bersatu. Bukan lagi Jawa, Batak, atau Ambon. Tapi satu nama, Indonesia. Beberapa bulan kemudian, gerakan pemuda makin aktif. Diskusi-diskusi kecil diadakan di rumah-rumah kos, di sekolah, hingga di rumah-rumah warga Tionghoa yang bersimpati. Namun, ancaman dari pihak kolonial selalu membayangi. Beberapa aktivis ditangkap karena dianggap menyebarkan ide berbahaya. Suatu sore, Arya dan Mardiah berjalan di tepi Kali Ciliwung. Mereka berbicara pelan, takut disadap mata-mata Belanda. Kalau mereka menangkap kita, apakah semuanya akan sia-sia? Tanya Mardiah. Arya tersenyum kecil. Tidak. Karena api yang sudah menyala di hati anak muda tidak bisa padam hanya karena ketakutan. Langit mulai mendung. Di kejauhan, suara petir menggema, seolah menegaskan suasana batin mereka. Batavia terasa sesak, namun di antara kabut dan hujan itu, ada bara yang tak bisa lagi dipadamkan. Pada malam terakhir tahun 1926, Arya menatap langit kota dari balkon asramanya. Di bawah sana, lampu-lampu minyak berkelip di antara pepohonan trembesi. Ia menutup matanya dan berbisik. Akan tiba saatnya, ketika kita semua bersumpah di bawah langit yang sama. Narasi ini menjadi awal perjalanan menuju satu peristiwa besar yang kelak disebut Sumpah Pemuda. Suara yang terkumpul di Gang Kramat. Pagi itu, udara Batavia terasa lembab. Embun masih menggantung di dedaunan pohon kenari ketika Raden Arya Wiratmaja melangkah cepat menuju sebuah rumah di Gang Kramat Raya nomor 106. Di tangan kirinya, ia membawa map coklat berisi catatan hasil pertemuan organisasi pemuda yang telah berlangsung berbulan-bulan. Rumah besar bergaya Indis itu tampak sederhana, namun di dalamnya, sejarah sedang disusun dengan tangan-tangan muda. Begitu pintu dibuka, suara riuh menyambutnya. Sekelompok pemuda dari berbagai daerah telah berkumpul. Ada yang berbicara dengan logat Minahasa, ada yang berdebat dengan nada Batak yang keras, ada pula yang berbicara lembut dengan logat Jawa. Di sudut ruangan, Yohanes Latuharhari menata kursi dan menulis daftar hadir. Di dekat jendela, Mardiah sibuk menyiapkan teh dan menenangkan suasana. Arya, akhirnya kau datang, seru Rizal Siregar. Kami hampir memulai diskusi tanpa kau. Arya tersenyum. Tenang, Rizal. Kita bukan lomba siapa paling cepat bicara, tapi siapa paling dalam berpikir. Tawa kecil pecah, mencairkan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Namun di balik keceriaan itu, semua tahu risiko yang mereka hadapi. Rumah ini sudah beberapa kali diawasi polisi rahasia Belanda. Satu langkah salah, mereka bisa dituduh menghasut pemberontakan. Diskusi dimulai. Mereka membicarakan pentingnya menyatukan berbagai organisasi pemuda, Jong Java,
Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Slebes, Jong Bataks Bond, dan Jong Islamieten Bond. Tapi jalan menuju persatuan tak semudah itu. Seorang pemuda tinggi berjas abu-abu berdiri. Saudara-saudara, katanya dengan logat Minang yang kental, bagaimana mungkin kita bersatu jika masing-masing masih terikat pada tanah asalnya? Jawa dengan Jawanya, Batak dengan Bataknya. Apa tidak terlalu dini bicara tentang satu bangsa? Rizal segera bangkit, matanya berkilat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Penjajah sudah terlalu lama menertawakan kita karena sibuk berdebat tentang perbedaan. Suasana mendidih. Beberapa peserta saling beradu pandang. Arya berdiri perlahan. Teman-teman, ucapnya tenang namun tegas. Perbedaan itu bukan kutukan. Ia adalah kekayaan yang harus dijahit dengan benang yang sama, cita-cita kemerdekaan. Suara Arya meredakan ketegangan. Semua terdiam. Mardiah menatapnya dengan kagum. Ia tahu Arya bukan hanya berbicara untuk meyakinkan orang lain, tapi juga untuk meyakinkan dirinya sendiri. Menjelang sore, pertemuan ditutup dengan keputusan penting. Akan diadakan Kongres Pemuda kedua, dan kali ini tidak hanya untuk berbicara, tetapi untuk bersumpah. Malam itu, setelah semua bubar, Arya dan Mardiah duduk di tangga depan rumah keramat 106. Lampu minyak menyala temaram, memantulkan bayangan di wajah keduanya. Kau pikir, mereka semua akan datang? Tanya Mardiah. Ya, jawab Arya pelan. Karena mereka tahu, sejarah tidak menunggu orang yang ragu. Di kejauhan, bunyi lonceng gereja dan azan Isya saling bersahutan, seolah menyatukan dua dunia yang berbeda dalam satu langit Batavia. Beberapa minggu kemudian, surat-surat undangan dikirim diam-diam ke seluruh organisasi pemuda di Hindia Belanda. Nama-nama besar mulai muncul, Wage Rudolf Supratman, yang konon akan memperdengarkan lagu ciptaannya. Muhammad Yamin, yang akan menyampaikan gagasan tentang satu bahasa persatuan, dan para pemimpin muda dari segala penjuru Nusantara. Namun tak semua mendukung. Di balik dinding tebal gedung pemerintahan kolonial, laporan-laporan rahasia mulai disusun. Para inlander itu berani sekali, kata seorang pejabat Belanda dengan nada sinis. Biarkan mereka berhayal. Tak lama lagi mereka akan bosan sendiri. Tapi mereka salah. Di rumah-rumah kecil di Tanah Abang, di asrama pelajar di Salemba, di serambi masjid, bahkan di ruang-ruang gereja, semangat persatuan mulai menular seperti api di padang kering. Para pemuda berbicara dengan bahasa yang sama, bahasa harapan. Arya semakin tenggelam dalam persiapan. Ia menulis, berdiskusi, dan menyusun naskah-naskah gagasan malam demi malam. Dalam diam, ia menyadari satu hal, semua ini bukan lagi tentang organisasi atau nama besar, tapi tentang masa depan. Suatu malam, Mardiah datang membawa selembar kertas lusuh. Ini dari teman di Surabaya, katanya. Mereka akan datang ke Kongres. Mereka ingin membawa panji merah putih. Arya memandangi kertas itu lama. Merah dan putih, warna keberanian dan kesucian. Dua warna yang akan mengikat nasib kita selamanya. Hujan turun perlahan malam itu, membasahi atap rumah-rumah kolonial. Arya menatap langit, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Jika suatu hari nanti bangsa ini berdiri, semoga dunia tahu bahwa semuanya berawal dari sebuah rumah kecil di Gang Keramat. Dan di sanalah, suara-suara itu mulai terkumpul. Satu persatu, menjadi gema yang akan mengguncang masa depan. Malam menjelang sumpah. Malam menyelimuti Batavia dengan kabut tipis yang turun perlahan di sepanjang jalan Keramat. Angin membawa aroma hujan, bercampur dengan bau asap minyak tanah dari lampu-lampu yang menerangi rumah-rumah tua. Di dalam rumah Keramat Raya 106, cahaya temaram menari di dinding, memantulkan wajah-wajah muda yang duduk melingkar di ruang utama. Hari besar semakin dekat. Kongres Pemuda kedua tinggal menghitung jam. Raden Arya Wiratmaja berdiri di depan jendela, memandangi jalanan yang sepi. Di luar, penjaga Belanda mondar-mandir, matanya tajam mengawasi setiap orang yang lewat. Arya tahu, mereka sedang diawasi. Tapi ia tak peduli. Di dalam hatinya, api yang menyala sejak 2 tahun lalu kini membara semakin terang. Di meja kayu panjang, Rizal Siregar sedang berdebat dengan Yohanes Latuharhari. Kita harus tegas, seru Rizal,
Nadanya bergetar penuh emosi. Kongres ini bukan sekadar pertemuan pemuda. Kita harus menyatakan bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, Indonesia. Yohanes menghela napas. Aku sepakat, Rizal. Tapi kita juga harus hati-hati. Banyak mata memandang. Jika salah langkah, mereka bisa menangkap kita semua. Di sudut ruangan, Mardiah memperhatikan dengan cermat. Ia tahu keduanya benar. Perjuangan tanpa strategi adalah bunuh diri, tapi kehati-hatian tanpa keberanian hanyalah bentuk lain dari ketakutan. Ia berdiri dan menatap Arya. Arya, katanya lembut namun tegas, apa yang akan kau lakukan jika besok semua ini gagal? Arya berbalik, matanya tajam menatap Mardiah. Aku tidak berpikir tentang kegagalan. Yang aku tahu, besok sejarah akan menulis namamu, namaku, dan nama mereka yang berani bermimpi. Keheningan mengisi ruangan. Lalu perlahan, terdengar denting lembut dari biola. Wage Rudolf Supratman, dengan pakaian sederhana dan rambut disisir rapi, memainkan lagu yang baru ia ciptakan. Nada-nadanya mengalun lirih, lembut namun kuat, seperti doa yang meluncur ke langit. Semua terdiam, terhanyut dalam melodi itu. Lagu ini, ujar Wage pelan setelah selesai, aku beri judul Indonesia Raya. Mardiah menutup matanya, menahan air mata. Rizal menggenggam tinjunya. Yohanes menatap Wage dengan kagum. Dan Arya berdiri paling lama, dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Ini bukan sekadar lagu, katanya. Ini adalah nyawa bangsa yang belum lahir. Namun di balik dinding tipis rumah itu, bahaya mengintai. Dua pria berseragam sipil memperhatikan dari kejauhan, mencatat setiap tamu yang datang dan pergi. Mereka bekerja untuk Politieke Inlichtingendienst, polisi rahasia Belanda yang bertugas memburu pergerakan nasionalis. Malam makin larut. Hujan turun deras, membasahi atap seng dan jendela tua. Di dalam rumah, para pemuda masih berdiskusi, mematangkan naskah yang kelak disebut Sumpah Pemuda. Kalimatnya harus kuat, ujar Mardiah sambil menulis cepat di kertas lusuh. Rizal membaca keras-keras, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Arya menimpali, lanjutkan, satu bangsa, satu bahasa. Mereka menatap satu sama lain, dan seolah menyadari bahwa kata-kata sederhana itu lebih berbahaya daripada peluru. Ketika waktu menunjukkan hampir tengah malam, lampu minyak berkelip, nyaris padam. Suara hujan di luar seperti tabuh genderang perang. Yohanes berdiri, menatap semua yang hadir. Besok, ketika matahari terbit, dunia akan tetap sama. Tapi hati kita tidak akan pernah sama lagi. Semua terdiam. Arya menatap wajah-wajah itu satu persatu, muda, penuh idealisme, namun juga penuh ketakutan. Ia tahu, sebagian dari mereka mungkin akan ditangkap setelah kongres. Tapi tak ada lagi yang ingin mundur. Sebelum bubar, mereka saling menggenggam tangan di tengah ruangan. Untuk Indonesia, ucap Rizal. Untuk persatuan, sahut Mardiah. Untuk masa depan yang belum kita lihat, tambah Yohanes. Arya menatap ke langit-langit rumah yang berderit pelan, lalu menutup pertemuan itu dengan suara bergetar. Besok, kita tidak lagi berbicara atas nama suku, agama, atau asal. Kita berbicara atas nama bangsa. Mereka keluar satu persatu, menyelinap ke jalanan gelap Kramat Raya yang sepi. Hujan masih turun deras, tapi tak ada yang membuka payung. Setiap tetes hujan malam itu seperti memberkati langkah mereka. Arya berjalan paling belakang, menatap ke arah rumah yang perlahan tenggelam dalam kabut. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika esok aku tak lagi sempat melihat Indonesia merdeka, biarlah malam ini menjadi saksi bahwa kami pernah bersumpah untuknya." Dan di malam yang basah itu, di bawah langit Batavia, sumpah yang akan mengubah wajah sejarah mulai berdenyut dalam dada mereka. Hidup, menyala, menunggu fajar. 28 Oktober 1928, suara yang menjadi satu. Fajar menyingsing perlahan di atas Batavia. Embun tipis menggantung di udara ketika sinar matahari pertama menembus jendela-jendela kecil gedung Indonesia Club Wis di Kramat Raya 106. Di dalam gedung itu,
Aroma kayu tua dan kertas bercampur dengan semangat muda yang menegang di udara. Hari itu, 28 Oktober 1928, akan menjadi hari yang kelak dikenang oleh jutaan jiwa, hari ketika bangsa yang belum lahir menemukan namanya sendiri. Raden Arya Wiratmaja berdiri di depan cermin kecil, merapikan kemejanya yang mulai kusam. Matanya menatap bayangannya sendiri, seorang pemuda 22 tahun yang kelelahan, tapi matanya memancarkan api yang tak bisa padam. Di luar, suara langkah-langkah sepatu mulai berdatangan. Mardiah datang lebih awal. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul rapi. Di tangannya, ia membawa tumpukan catatan hasil diskusi malam-malam sebelumnya. "Sudah siap?" tanyanya pelan. Arya mengangguk. "Lebih dari siap. Aku sudah menunggu hari ini sejak 2 tahun lalu." Tak lama kemudian, satu persatu perwakilan organisasi pemuda tiba. Rizal Siregar datang dengan wajah bersemangat, menenteng map berisi pidato. Yohanes Latuharhari membawa bendera kecil berwarna merah dan putih yang dijahit diam-diam oleh teman-teman dari Jong Ambon. Di pojok ruangan, Wage Rudolf Supratman duduk tenang, biolanya tergantung di bahu, menunggu saat yang tepat untuk memperdengarkan lagu yang ia sebut Indonesia Raya. Pukul 10 pagi, ruangan mulai penuh. Suara-suara muda bergema di dinding tua. Mereka datang dari seluruh penjuru, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku. Bahasa mereka berbeda, namun wajah mereka memancarkan semangat yang sama. Ketika kongres dibuka, udara seakan berhenti. Semua mata tertuju ke podium. Ketua Kongres, Sugondo Jojo Puspito, berdiri tegak dan berbicara lantang. "Kita berkumpul bukan untuk membicarakan siapa kita hari ini, tetapi untuk menentukan siapa kita esok hari." Kata-katanya menggema, disambut tepuk tangan panjang. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Di sudut, Mardiah menatapnya dan tersenyum, senyum penuh harapan, tapi juga ketegangan. Diskusi dimulai. Para perwakilan berbicara tentang pentingnya persatuan, tentang harapan untuk masa depan yang bebas dari penjajahan. Namun di balik semangat itu, Arya masih bisa merasakan ketegangan. Beberapa peserta ragu-ragu, takut dengan akibat dari pernyataan yang akan mereka buat. Polisi kolonial telah memperingatkan bahwa setiap bentuk sumpah politik bisa dianggap subversif. Tiba-tiba, pintu berderit. Seorang pria berpakaian abu-abu masuk, Wage Supratman. Ia melangkah ke tengah ruangan dengan biola di tangan. "Saudara-saudara," katanya dengan suara pelan, "izinkan saya memperdengarkan sebuah lagu. Lagu ini saya tulis untuk tanah air yang belum bernama, tapi telah hidup dalam dada kita semua." Ia menunduk, lalu menggesekkan biola. Nada pertama mengalun, lembut, namun syarat makna. "Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku." Tidak ada lirik yang dinyanyikan hari itu, hanya melodi. Tapi setiap nada menembus hati yang mendengarnya. Beberapa pemuda menunduk, menahan air mata. Mardiah menggenggam ujung kebayanya erat-erat. Rizal berdiri dengan dada membusung. Yohanes memejamkan mata. Dan Arya? Arya hanya berdiri diam, menatap langit-langit gedung seolah ingin melihat masa depan lewat musik itu. Ketika lagu berhenti, ruangan sunyi. Lalu perlahan, tepuk tangan pecah. Suara yang pertama kecil, lalu membesar, menjadi gemuruh yang menggetarkan jendela dan dinding tua itu. Setelah itu, Sugondo berdiri kembali. Dengan suara bergetar namun tegas, ia membacakan naskah yang telah disusun malam sebelumnya. "Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." 3 kalimat itu meluncur di udara, menembus ruang dan waktu. Suara mereka menyatu, satu suara, satu napas, satu jiwa. Arya merasakan dadanya bergetar. Mardiah menunduk sambil meneteskan air mata. Rizal menatap bendera merah putih yang kini dikibarkan di tengah ruangan, bukan sebagai simbol daerah, tapi sebagai lambang bangsa yang baru saja lahir. Yohanes berdoa pelan di sudut, tangannya menggenggam rosario. Ketika kongres ditutup, semua berdiri dalam hening panjang. Tidak ada sorak-sorai,
tidak ada perayaan besar. Hanya senyum, pelukan, dan keyakinan. Arya menatap teman-temannya satu persatu. Hari ini, katanya pelan, kita tidak lagi hanya pemuda dari Jawa, Batak, atau Ambon. Kita adalah anak-anak dari satu tanah air, Indonesia. Mardiah menatapnya sambil berbisik, apakah mereka akan membiarkan kita setelah ini? Arya tersenyum kecil. Mungkin tidak. Tapi sejarah tidak butuh izin. Mereka keluar dari gedung perlahan, disambut cahaya sore yang lembut. Di luar, Batavia tetap sibuk seperti biasa. Pedagang menjajakan dagangan, delman berlalu, dan serdadu Belanda berpatroli tanpa tahu bahwa sesuatu baru saja berubah untuk selamanya. Langit sore berwarna oranye keemasan. Di atas sana, awan bergerak perlahan, seolah memberi hormat pada para pemuda yang baru saja mengikrarkan janji. Dan di bawah langit itu, di antara debu dan cahaya, lahirlah sebuah bangsa, dari suara-suara muda yang berani bermimpi. Janji yang tak pernah padam. Langit Batavia sore itu berwarna tembaga, seolah menahan napas setelah hari yang bersejarah. Di Jalan Keramat Raya, bayangan pepohonan memanjang di atas trotoar basah. Rumah nomor 106 berdiri diam, sederhana, namun di dalam dinding-dindingnya, gema sumpah masih bergetar. Beberapa jam telah berlalu sejak kongres ditutup. Para pemuda satu persatu pulang membawa semangat yang tak kasat mata, tapi menyala di dada mereka. Arya Wiratmaja melangkah pelan di tepi jalan, bersama Mardiah, Rizal, dan Yohanes. Mereka tidak banyak bicara, hanya langkah kaki yang terdengar di antara suara gerimis sore. Apakah kau merasa dunia menjadi berbeda? Tanya Mardiah akhirnya. Arya tersenyum tipis. Tidak berbeda, tapi lebih hidup. Seperti ada sesuatu yang baru lahir. Rizal menepuk bahu Arya. Bangsa, kawan. Itu yang baru lahir. Mereka berhenti di jembatan kecil di atas Kali Ciliwung. Airnya berwarna kecoklatan, mengalir tenang. Di bawah jembatan itu, anak-anak kecil berlarian tanpa tahu bahwa beberapa jam sebelumnya, di gedung tak jauh dari sana, sejarah mereka telah ditulis oleh tangan-tangan muda. Arya, kata Yohanes perlahan, apakah sumpah tadi cukup untuk membuat Belanda gentar? Arya menatap air di bawah mereka. Mungkin tidak, tapi sumpah itu bukan untuk menakuti penjajah. Itu untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita pantas merdeka. Mardiah menatap langit yang mulai kelam. Aku takut mereka akan menangkap kita. Rizal tersenyum getir. Biarlah mereka menangkap tubuh kita, asal tidak bisa menangkap semangat kita. Malam turun perlahan. Lampu-lampu minyak di sepanjang jalan mulai menyala. Mereka berpisah di pertigaan, Arya berjalan pulang sendiri ke asrama Stovia. Ia melewati deretan rumah kolonial yang sepi, langkahnya menggema di trotoar batu. Dalam hati, ia mengulang kata-kata yang diucapkannya siang tadi, kami putra dan putri Indonesia. Kata-kata itu seperti mantra yang menenangkan jiwanya. Ia tahu hidupnya tak akan lagi sama. Beberapa bulan kemudian, tekanan dari pemerintah kolonial meningkat. Banyak aktivis ditangkap, beberapa organisasi dibubarkan. Kongres Pemuda dilarang disebut-sebut secara terbuka. Tapi semangat itu telah menyebar ke sekolah-sekolah, ke pasar, ke kampung-kampung di luar Batavia. Arya dipindahkan ke daerah Jawa Tengah untuk praktik kedokteran. Di sana, ia menyaksikan rakyat menderita, tapi juga menemukan harapan baru, anak-anak sekolah yang dengan bangga menyebut dirinya orang Indonesia. Mardiah tetap aktif dalam pendidikan perempuan, mendirikan kelompok baca di rumahnya. Rizal bergabung dalam gerakan bawah tanah, menyebarkan pamflet tentang kemerdekaan. Yohanes kembali ke Ambon, mengajar, dan menanamkan semangat persatuan di tanah kelahirannya. Tahun-tahun berlalu. 1930-an membawa badai. Banyak kawan mereka ditangkap, beberapa diasingkan ke Digul. Namun setiap kali surat dari teman seperjuangan tiba, selalu ada kalimat yang sama di akhir halaman. Ingat Keramat 106. Ingat sumpah itu. Waktu bergulir menuju tahun 1945. Jepang datang dan pergi. Batavia berubah nama menjadi Jakarta. Di tengah kekacauan perang dan penjajahan baru, semangat sumpah itu tetap hidup, diam, tapi berdenyut kuat di dada setiap anak muda.
Ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan di Pegangsaan Timur, Arya yang kini telah menua berdiri di tengah kerumunan rakyat. Air matanya mengalir tanpa henti. Di sampingnya, Mardiah memegang tangannya erat-erat. "Lihat, Arya," katanya lirih. Janji itu akhirnya ditepati. Arya menatap langit yang biru, seolah berbicara kepada teman-temannya yang telah tiada, kepada Rizal yang gugur di pengasingan, kepada Yohanes yang meninggal di masa pendudukan Jepang. "Kalian benar," bisiknya. "Bangsa ini lahir dari sumpah kita. Dari suara-suara kecil yang dulu tak didengar siapapun." Puluhan tahun kemudian, rumah di Kramat Raya 106 itu menjadi museum. Dinding-dindingnya disapu bersih, dipenuhi foto-foto hitam putih dan naskah asli Sumpah Pemuda yang dibingkai kaca. Anak-anak sekolah datang setiap hari, tertawa, berlari, membaca sejarah di papan-papan informasi. Di salah satu ruangan, seorang penjaga tua duduk diam. Namanya Arya, rambutnya telah memutih, tangannya gemetar ketika menulis di buku tamu. Tak banyak yang tahu bahwa dialah saksi hidup dari hari itu. Ketika matahari sore menembus jendela besar museum, ia berdiri di tengah ruangan dan berbisik. "Kami telah bersumpah untukmu, Indonesia. Kini kau harus bersumpah untuk dirimu sendiri." Matanya menatap lambang merah putih yang tergantung di dinding. Cahaya sore memantul di kain itu, membuatnya tampak seolah menyala. Arya menutup matanya perlahan, dan dalam keheningan itu, terdengar kembali gema masa muda yang tak pernah padam. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Langit Jakarta sore itu kembali berwarna tembaga, sama seperti 18 tahun silam. Tapi kini, di bawah langit yang sama, bangsa itu berdiri tegak, lahir dari sumpah, tumbuh dari harapan, dan hidup dari keberanian anak-anak muda yang dulu, di rumah kecil di Gang Kramat, berani bermimpi. Dan begitulah, Sumpah Pemuda bukan hanya peristiwa, melainkan jiwa yang tak pernah mati. Setiap kali bendera berkibar, setiap kali anak muda bersuara, setiap kali seseorang berkata, "Aku Indonesia," di sanalah suara Arya, Mardiah, Rizal, dan Yohanes masih bergema, tak pernah padam. Sumpah Pemuda, suara dari Batavia. Di bawah langit Jakarta yang terus berubah, gema itu tak pernah benar-benar hilang. Sumpah yang diucap oleh para pemuda pada 28 Oktober 1928 bukan hanya janji 3 kalimat, tapi napas yang menghidupkan bangsa ini hingga hari ini. Dari rumah kecil di Gang Kramat, lahirlah satu kesadaran. Bahwa Indonesia bukan sekadar tanah air, melainkan rasa memiliki yang tumbuh di dada setiap anak muda yang berani bermimpi. Dan selama masih ada yang berani berkata, "Aku Indonesia," maka janji itu tak akan pernah padam.